warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya. Meski dalam pandemi COVID-19, kita masih dapat berkuliah daring seperti sekarang ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik Universitas Malahayati, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam diskusi kuliah kita pada pagi hari ini. Baik, marilah kita mulai presentasi pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dengan judul Subbab Pelaporan Keuangan dan Pengukuran Kinerja yang beranggotakan Sakinah Nurwijaya 1921-0018, Sela Monika 1921-0020, Tri Cahyanti 1921-0021, dan saya sendiri Fani Dwi Cahya Ade Safitri 1921-0024 sekaligus selaku moderator dalam presentasi ini. Untuk mempersingkat waktu, akan kami tampilkan PPT hasil kerja kami. Materi akan dipaparkan terlebih dahulu oleh Sakinah Nurwijaya. Kepada Sakinah dipersilahkan. Pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja kerja terdiri dari yang pertama, perbandingan laporan keuangan, yang kedua, laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP, yang ketiga, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, yang keempat, laporan keuangan untuk pengukuran kinerja. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya dengan yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya keuangan, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sedikit kendala. Iya, Van. Udah, Fani, udah. Maaf ya, teman-teman. Lanjut, Kina. Dilanjut ya, teman-teman. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Yang terakhir, yang ketujuh, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Next, Fanny. Perbandingan laporan keuangan. Terdapat beberapa bisnis dan persamaan dan perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor sosial non-profit. Yang pertama, bentuk laporan keuangan dari laporan keuangan sektor publik yaitu laporan posisi keuangan, anggaran nominal, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas atas laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan sektor bisnis terdapat yang pertama laporan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Dan untuk laporan keuangan sektor sosial, yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan sumber daya penggunaan dana, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, elemen atau kandungan informasi laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan sektor publik terdapat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit. Kalau di laporan keuangan sektor bisnis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan gains. Terus di laporan keuangan sektor sosial ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, surplus atau defisit, dan saldo dana. Next, Fanny.
kalau di standar akuntansi, di laporan keuangan sektor publik itu ada PSAP dan IPSAS. Kalau di laporan keuangan sektor bisnis ada PSAK dan IFRS. Kalau di laporan keuangan sektor sosial, PSAK khusus non-profit. Kedua, Badan Penyusun Standar Akuntansi. Di laporan keuangan sektor publik itu ada Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Dan kalau di laporan keuangan sektor bisnis ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Dan laporan keuangan sektor sosial ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang ketiga, stakeholder utama. Laporan keuangan sektor publik itu ada masyarakat, DPRD, atau DPR, investor, donor, dan kreditor. Kalau di laporan sektor bisnis ada pemegang saham atau investor dan kreditor. Kalau di laporan keuangan sektor sosial ada masyarakat, donor, dan kreditor. Yang keempat ada sistem akuntansi. Kalau di laporan keuangan sektor publik banyak pilihan seperti akuntansi kas, akrual, anggaran, komite, dan dana. Bisa single entry maupun double entry. Laporan keuangan sektor bisnis terdapat menggunakan akuntansi akrual atau double entry. Yang ketiga, laporan keuangan sektor sosial banyak pilihan seperti akuntansi kas, akrual, anggaran, komitmen, dan dana. Bisa single entry maupun double entry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Selah Monica. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat meliputi keuangan laporan kementerian atau lembaga dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan yang disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Laporan keuangan pemerintah pusat LKPP terdiri atas 1. Neraca pemerintah pusat terdapat aset investasi jangka panjang, investasi non-permanen, investasi permanen, aktiva tetap, aset lainnya, kewajiban. Kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, ekuitas, jumlah kewajiban, dan ekuitas. 2. Laporan realisasi anggaran. Pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, pendapatan hibah, belanja operasi, belanja modal, transfer, dana perimbangan, transfer lainnya, pembiayaan penerimaan pembiayaan dalam negeri, penerimaan pembiayaan luar negeri, pengeluaran pembiayaan dalam negeri, pengeluaran pembiayaan luar negeri, sisa lebih pembayaran. 3. Laporan operasional. Kegiatan operasional pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, pendapatan hibah, beban atau biaya operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa, surplus atau defisit LO. Next, Fanny. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih awal. 2. Penggunaan SAL sebagai pemerintah pembayaran tahun belanja. 3. Subtotal 1 dikurang 2. 4. Sisa bisa lebih kurang pembiayaan anggaran atau SILPA atau SIKPA. 5. Subtotal. 6. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya lain-lain. 7. Saldo anggaran lebih. 8. Akhir. 5. Ekuitas awal, surplus atau defisit LO. Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar pada koreksi nilai persen selisih relevan aset tetap lain-lain
ekuitas akhir. Laporan arus kas. Arus kas aktivitas operasi, yaitu arus masuk kas, alur keluar kas. Arus kas dari aktivitas investasi, arus masuk kas, arus keluar kas. Arus kas dari investasi pendanaan, arus kas masuk, arus kas keluar. Arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas masuk, arus kas keluar. Arus kas dari aktivitas transitorit. Arus kas masuk, arus keluar kas. Kenaikan atau penurunan kas, saldo awal kas di BUN dan kas di bendahara pengeluaran. Saldo akhir kas di BJN dan kas di bendahara penerimaan. Saldo akhir kas. 7. Catatan atas laporan keuangan mengacu kepada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, atau laporan catatan atas laporan keuangan menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, 3. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi neraca pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, 5. Laporan perubahan ekuitas LPE, 6. Laporan arus kas LAK, dan terakhir catatan atas laporan keuangan CALK. Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan satuan kerja, perangkat daerah, dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD yang disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, next, Fanny. Laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi 1. Neraca SKPD, 2. Laporan realisasi anggaran SKPD, 3. Laporan operasional SKPD, 4. Catatan atas laporan keuangan. Apa yang membedakan LKPP dengan LKPD? Yang membedakan hanyalah pada beberapa elemen atau komponen aset pada neraca, pendapatan belanja, dan pembiayaan pada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan arus kas. Sedangkan format laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas sama untuk pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya, Tri Cahyanti. Laporan keuangan untuk pengukuran kinerja. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan dapat diaplikasikan, misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, silpa, dan sebagainya. Pertumbuhan XT sama dengan XT dikurang XT min 1 dikali 100%. XT yaitu data variabel X pada tahun T. XT min 1 yaitu data variabel X pada tahun T min 1. Lalu analisis regresi, korelasi, tren, dan prediksi. Regresi untuk menguji pengaruh likuiditas keuangan pemerintah, solvabilitas, tingkat serapan anggaran, belanja modal, belanja bantuan sosial dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Tren dan prediksi
untuk memprediksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran tahun-tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor tertentu seperti pertumbuhan penduduk, struktur demografi, laju inflasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis rasio-rasio keuangan, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio utang, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Lalu analisis selisih atau varians. Dengan mengukur tingkat selisih, baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan, antara realisasi dengan anggaran, analisis varians dapat mengetahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target pendapatan dan tingkat efisiensi belanja. Next. Analisis rasio-rasio keuangan. Rumus rasio likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya, apakah organisasi sedang mengalami permasalahan likuiditas ataukah tidak. Rasio lancar. Rasio lancar sama dengan aset lancar atau utang lancar, yaitu utang lancar dibagi rasio lancar lebih kecil dari 1. Cukup lancar dibagi rasio lancar sama dengan 1. Lancar dibagi rasio lancar kurang dari 1. Rasio kas. Rasio kas sama dengan kas plus efek atau utang lancar. Nilai rasio kas yaitu kurang lancar dibagi rasio kas lebih kecil dari 1. Cukup lancar dibagi rasio kas sama dengan 1. Lancar dibagi rasio kas lebih dari 1. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nilai rasio cepat yaitu kurang lancar dibagi rasio cepat lebih kecil dari 1. Cukup lancar dibagi rasio cepat sama dengan 1. Lancar dibagi rasio cepat lebih dari 1. Rasio modal kerja terhadap total aset. Rasio modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang utang lancar dibagi total aktiva. Nilai rasio modal kerja kurang dibagi rasio modal kerja lebih kecil dari 0 atau negatif. Cukup dibagi rasio modal kerja sama dengan 0. Baik dibagi 0 lebih kurang dari rasio modal kerja kurang dari 1. Next. Rumus rasio solvabilitas, yaitu dapat digunakan untuk melihat kemampuan organisasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi total utang, yaitu kurang dibagi rasio solvabilitas lebih kecil dari 1. Cukup dibagi rasio solvabilitas sama dengan 1. Baik dibagi rasio solvabilitas lebih besar dari 1. Rasio utang, yaitu digunakan untuk kreditor mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar utangnya. Rasio utang terhadap ekuitas, yaitu total utang dibagi jumlah ekuitas. Rasio utang terhadap aset modal sama dengan utang modal dibagi total aset modal. Next slide. Rasio bunga utang terhadap pendapatan, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga utang jangka panjang. Rasio utang terhadap pendapatan, yaitu total utang dibagi pendapatan. Debt Service Coverage Ratio, DSCR sama dengan PAD plus DBH dikurang DBHDR ditambah DAU dikurang belanja wajib. Angsuran dibagi angsuran pokok pinjaman plus bunga plus biaya lain. PAD adalah pendapatan asli daerah. DAU adalah dana alokasi umum. DBH dana bagi hasil merupakan bagian dari PBB, BPHTB dan bagi hasil SDA. DBHDR adalah dana bagi hasil dana reboisasi.
Belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD. Biaya antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi, dan denda. DSCR minimal adalah 2,5. Pemerintah daerah yang memiliki nilai DSCR kurang dari 2,5 menunjukkan bahwa pemerintah tersebut tidak layak mengadakan utang karena akan kesulitan mengembalikan pinjaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fani. Ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Rasio aktivitas antara lain rata-rata umur piutang, yaitu dengan rumus piutang dagang dibagi penjualan dikali 365 hari. Kedua, perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi persediaan, perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap. Rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, dan perputaran aset tetap tidak diaplikasikan pada organisasi pemerintahan, tetapi dapat digunakan untuk perusahaan milik pemerintah. Rasio aktivitas untuk organisasi pemerintah bisa berupa rasio keserasian. Rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Rasio keserasian belanja antara lain berupa rasio belanja per fungsi terhadap total anggaran, 2. Rasio belanja operasi terhadap total anggaran, 3. Rasio belanja modal terhadap total anggaran. Selain rasio-rasio tersebut, masih terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja antara lain 1. Derajat desentralisasi, 2. Rasio ketergantungan daerah, 3. Rasio kemandirian daerah, 4. Rasio efektivitas PAD, 5. Rasio efisiensi PAD, 6. Rasio efektivitas pajak, 7. Rasio efisiensi pajak, 8. Derajat kontribusi BUMD. Derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah atau PAD dengan total penerimaan daerah. Dengan rumus pendapatan asli daerah PAD dibagi total pendapatan dikali 100%. 2. Rasio ketergantungan daerah. Dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerima daerah dengan total penerimaan daerah, atau dengan rumus pendapatan transfer dibagi pendapatan dikali 100%. Rasio kemandirian daerah. Dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah, atau dengan rumus pendapatan asli daerah atau PAD dibagi transfer pusat plus provinsi plus pinjaman dikali 100%. Rasio efektivitas pendapatan. Dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan, atau dengan rumus realisasi penerimaan pendapatan dibagi target penerimaan pendapatan dikali 100%. Nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Sangat efektif itu berarti lebih dari 100%, efektif itu sama dengan 100%, cukup efektif itu sama dengan 90% sampai dengan 99%, kurang efektif sama dengan 75% sampai dengan 89%, tidak efektif itu sama dengan kurang dari 75%. Rasio efisiensi pendapatan itu dengan rumus biaya pemeroleh pendapatan dibagi realisasi penerimaan pendapatan dikali 100%.
Nilai efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Sangat efisien, kurang dari 5%, efisien 5% sampai dengan 10%, cukup efisien 11 sampai 20%, kurang efisien 21 sampai 30%, tidak efisien lebih dari 30%. Derajat kontribusi laba perusahaan pemerintah. Dengan rumus penerimaan bagian laba BUMN atau BUMD dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas meliputi profit margin, return on asset atau ROA, 3 return on investment atau ROI, 4 return on equity atau ROE, 5 return on capital employed atau ROCE, 6 net income. Rasio profitabilitas tidak dapat diaplikasikan untuk analisis laporan keuangan pemerintah, tetapi dapat diterapkan pada perusahaan milik pemerintah yang bersifat bisnis. Analisis regresi, tren, dan prediksi. Analisis regresi itu untuk menguji pengaruh likuiditas keuangan pemerintah, solvabilitas, tingkat serapan anggaran, belanja modal, belanja bantuan sosial dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Tren dan prediksi untuk memprediksi pendapatan belanja dan pembiayaan anggaran tahun-tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor tertentu seperti pertumbuhan penduduk, struktur demografi, laju inflasi, dan sebagainya. Kesimpulan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor bisnis. Bentuk laporan keuangan sektor publik lebih luas dibandingkan sektor bisnis. Laporan keuangan sektor publik meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasi atau LO, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan. Terdapat beberapa teknik mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan, antara lain melalui analisis varians, analisis pertumbuhan, analisis rasio keuangan, analisis regresi, tren, dan prediksi. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, pembacaan materi telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan mempersilahkan satu dari masing-masing kelompok untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Fani, Anggis, Agnes juga Fani. Nina juga Fani. Kepada Anggis dipersilakan Anggis. Baik Fani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggis. Wabarakatuh. Saya Anggis perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan hubungan antara anggaran, laporan keuangan, dan laporan kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Fani. Iya, Agnes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Agnes Carolina Putri, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Berikan analisis tentang kelebihan dan kekurangan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sudah, Fani. Diulangi, Nah. Berikan analisis tentang kelebihan dan kekurangan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Agnes, bisa tolong diketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Assalamualaikum. Nina Fani. Iya, Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Febrianti, Warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Jika dalam suatu perusahaan mengalami kerugian, baik diakibatkan oleh karyawan itu sendiri atau diakibatkan oleh perusahaan itu sendiri, bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan? Terima kasih. Nina, bisa tolong ditulis di kolom komentar juga ya, Nin. Terima kasih. Oke. Fani, saya Fani mau nanya. Iya, Hani. Nanti tulis di kolom komentar juga ya, Han. Oh, iya. Pertanyaannya, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, jelaskan bagaimana kita mengukur kinerja sebuah organisasi sektor publik. Terima kasih, Fani. Sama-sama, Hani. Yang ingin bertanya, masih satu kelompok lagi, dipersilakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari kelompok selanjutnya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Anggis. Jelaskan hubungan antara anggaran, laporan keuangan, dan laporan kinerja. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Ketiganya saling berhubungan, guys. Di bidang sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Dan apakah pelaksanaan kegiatan atau operasi yang
yang dapat dilihat dari laporan keuangannya telah dijalankan sesuai dengan perencanaan anggarannya, serta menilai apakah kegiatan tersebut telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan. Bagaimana, Anggis? Baik, Pan, sudah jawab. Terima kasih ya, Pani. Sama-sama, Anggis, atas pertanyaannya. Baik, saya Tri Cahyanti akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1 yaitu Agnes Korliana Putri. Berikan analisis tentang kelebihan dan kekurangan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kelebihannya yaitu para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja instansi pemerintah dalam 1 tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. Kekurangannya yaitu apabila kinerja kurang berhasil, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga para penyumbang dananya. Bagaimana, Agnes? Apakah bisa dimengerti jawabannya? Terima kasih, Tri. Sudah dapat dimengerti. Baik, sama-sama, Agnes. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nina Febrianti. Pertanyaannya, jika di dalam suatu perusahaan mengalami kerugian, baik diakibatkan oleh karyawan itu sendiri atau diakibatkan oleh perusahaan itu sendiri, bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan? Jawabannya, misalkan pada saat perusahaan yang merugi akibat pemasukan perusahaan itu sendiri, maka karyawan tidak dapat kompensasi atau tidak berhak menerima bonus tetapi berhak menerima kompensasi dalam bentuk gaji saja. Terus kalau misalnya jika diakibatkan oleh karyawan itu sendiri, maka profitabilitas karyawan tersebut tidak akan mendapatkan bonus, bahkan karyawan tersebut harus mengganti rugi atas kerugian yang diakibatkan ke perusahaan. Begitu, Nina. Cukup dimengerti belum, Nina? Cukup dimengerti, Sakinah Nurul Wijaya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Nina. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hanisa Fitri, perwakilan kelompok 4. Jelaskan bagaimana kita mengukur kinerja sebuah organisasi sektor publik. Jawabannya yaitu melalui 3 aspek ekonomi. Yang pertama, spending less. Konsep biaya untuk memperoleh lanjut, sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar. Yang kedua, efisiensi spending well. Keefisienan diukur dengan menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu maupun menghasilkan output sebesar-besarnya. Yang ketiga, efektivitas atau spending wisely. Efektivitas dapat diukur dengan tingkat ketercapaiannya outcome sesuai dengan tujuan atau hasil yang diharapkan. Seperti itu, Hania, bagaimana bisa dimengerti? Baik, terima kasih, Stella. Sudah dapat dimengerti. Ya, sama-sama. Selanjutnya di moderator. Kepada kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, Han, izin bertanya. Baik, Hani. Saya Eliana, nomor 210010, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya ya. Tadi kan di dalam laporan keuangan untuk pengukuran kinerja itu salah satunya ada analisis selisih. Analisis selisih. Pertanyaan saya cuman tolong boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan analisis selisih itu sendiri. Baik, Eli, bisa tolong ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Terima kasih.
Baik, saya di sini Fandri Cahya akan menjawab pertanyaan dari Eli. Apa yang dimaksud dengan analisis selisih? Begitu kan Eli pertanyaannya? Eli? Analisis selisih atau varians dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan, khususnya kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran. Analisis varians atau selisih ini dapat mengetahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target pendapatan dan tingkat efisiensi belanja. Begitu Eli. Oke, terima kasih Fani. Apakah sudah cukup terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Eli. Baiklah teman-teman, tiap-tiap pertanyaan dari masing-masing kelompok sudah terjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2, tanya jawab, di mana kami akan memberikan pertanyaan kepada kalian, kepada teman-teman semua. Yang pertama saya ingin nanya ke Diah Siti Nurjana. Pertanyaannya, laporan keuangan pemerintah daerah itu meliputi apa aja? Maksudnya ini dikasih waktu nggak untuk cari jawaban? Ya, dikasih. Pertanyaannya laporan keuangan pemerintah daerah ya? Iya, dia. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi apa aja? Menjawab, yaitu yang pertama ada neraca pemerintah daerah, terus kedua laporan realisasi anggaran atau LRA, yang ketiga laporan operasional LO, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan AL, yang kelima laporan perubahan ekuitas LPE, laporan arus kas LAK, dengan terakhir catatan atas laporan keuangan. Gimana Kina? Ya, benar dia. Terima kasih dia. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Tina Setiawati Dewi. Iya, Kina. Pertanyaannya, Tina, laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu meliputi apa aja? Izin menjawab, ada beberapa. Yang pertama itu ada neraca SKPD, kemudian ada laporan realisasi anggaran SKPD, kemudian ada laporan operasional SKPD, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Bagaimana, Kina? Ya, benar Tina jawabannya. Terima kasih Tina. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Abdurrahim. Ya, Kina. Abdurrahim, pertanyaannya, sebutkan metode atau teknis analisis laporan keuangan. Ya, saya jawab ya, Sakina. Ya, Rahim. Jadi, sebentar. Metode atau teknik analisis laporan keuangan itu yang pertama ada analisis selisih atau varians. Yang kedua ada analisis pertumbuhan, metode analisis pertumbuhan. Yang ketiga ada analisis rasio-rasio keuangan. Yang terakhir ada analisis regresi, korelasi, tren, dan prediksi. Itu jawabannya, Kina. Iya benar Rahim, terima kasih Rahim atas jawabannya.
Ya, Gina. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Agnes Korliana Putri. Iya, Kina. Agnes, pertanyaannya, sebutkan berbagai macam analisis rasio keuangan. Izin menjawab. Macam-macam analisis rasio keuangan itu ada 5. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio utang atau leverage. 4. Rasio aktivitas. 5. Rasio profitabilitas. Apa benar, Kina? Iya benar, Agnes. Terima kasih, Agnes. Sama. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Selah Monica. Selanjutnya pertanyaan untuk Amalia. Iya, Sela. Pertanyaannya, metode atau teknik analisasi laporan keuangan terdapat beberapa cara. Salah satunya analisis selisih atau varians. Apa yang dimaksud dengan analisis varians? Baik, izin menjawab. Analisis selisih atau varians itu digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan, khususnya kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran. Analisis varians ini dapat mengetahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target pendapatan dan tingkat efisiensi belanja. Dengan analisis varians dapat diketahui informasi awal tentang ada tidaknya unsur penyimpangan anggaran, pemborosan keuangan negara, inefisiensi, serta ketidakefektifan pemerintah. Analisis varians juga membantu untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran. Iya, Bagaimana, benar. Mbak Sela? Makasih. Iya, benar, Amel. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya untuk Anggis Novitania. Iya, Sela. Pertanyaannya, laporan keuangan sektor publik meliputi apa saja? Izin menjawab, laporan keuangan sektor publik meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan realisasi anggaran, ketiga, laporan operasional, keempat, laporan perubahan saldo anggaran lebih, kelima, laporan perubahan ekuitas, keenam, laporan arus kas, dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Bagaimana, Sela? Iya, benar jawabannya. Terima kasih, Anggis. Ya, terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya untuk Devi Novianti. Iya, Mbak Sel. Pertanyaannya, apa perbedaan laporan keuangan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial? Ya, Mbak Sel. Izin menjawab. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor bisnis dan sektor sosial antara lain terkait dengan bentuk laporan keuangan, elemen laporan keuangan, standar akuntansi yang menjadi pedoman, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, badan penyusun standar akuntansi, stakeholder utama yang dituju dari laporan keuangan, metode pencatatan akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Bagaimana, Mbak Sel? Iya, benar jawabannya. Terima kasih, Devi. Sama-sama, Mbak Sel. Pertanyaan selanjutnya untuk Dila Amadea. Iya, Mbak Sel. Pertanyaannya, apa ada perbedaan format laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah pusat? Apakah sama saja? Format laporan keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan format laporan keuangan pemerintah pusat. Yang membedakan hanyalah pada beberapa elemen atau komponen aset pada neraca, pendapatan belanja, dan pembiayaan pada laporan relasi anggaran, laporan operasional, dan laporan arus kas. Sedangkan format laporan perubahan saldo anggaran
lebih dan laporan perubahan ekuitas sama untuk pemerintahan pusat dan daerah. Bagaimana Mbak Sel? Iya, jawabannya benar. Terima kasih, Dila. Sama-sama Mbak Sel. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Triscayanti. Baik, saya akan bertanya kepada Eliana. Eliana, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP itu terdiri dari apa saja? Heli. Jadi menjawab ya. Ya. Laporan keuangan pemerintah pusat LKPP terdiri dari apa saja? Yang pertama tuh ada neraca pemerintah pusat, ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu yang saya ketahui. Ya benar, terima kasih Eli. Baik, selanjutnya saya akan bertanya ke Fatriola Yoda. Baik, Tri. Laporan keuangan sektor bisnis dalam elemen kandungan informasinya itu laporan keuangan itu meliputi apa saja, Yol? Bentar ya. Baik. Laporan keuangan sektor bisnis dalam elemen atau kandungan informasi. Laporan keuangannya itu meliputi ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, gains, losses, dan laba. Baik, terima kasih Yola. Terima kasih, Tri. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Hanisa Fitri. Ya, Tri. Sebutkan rumus dari rasio lancar dan nilai rasio lancar. Rumus rasio lancar itu. Gimana, Tri? Bisa diulangi, Tri? Sebutkan rumus dari rasio lancar dan nilai rasio lancar. Rasio lancar sama nilai rasio lancar ya, Tri? Ya, rumusnya Izin itu apa? menjawab ya, Tri. Ya, Har. Rumus rasio lancar itu dengan aset lancar dibagi utang lancar. Kalau nilai rasio lancar itu kurang lancar itu dengan rasio lancar kurang dari 1. Kalau cukup lancar itu rasio lancarnya sama dengan 1. Kalau lancar, rasio lancarnya itu lebih dari 1. Bagaimana, Tri? Ya benar. Terima kasih Hani. Sama-sama. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Jarina. Iya, Tri. Jelaskan pengertian dari rasio solvabilitas. Baik, izin menjawab. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan organisasi dalam membayar seluruh kewajiban finansialnya apabila sekitarnya organisasi pada saat itu dilikuidasi. Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan organisasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Juga dapat digunakan baik pada organisasi bisnis maupun sektor publik. Bagaimana, Tri? Ya benar, terima kasih Jarina. Iya, sama-sama, Tri. Selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya Fani. Baik, selanjutnya setelah Jarina adalah Jessie. Jessie? Tidak ada Jessie ya? Kalau begitu Nanda. Iya, Fani. Baik. Nanda, bagaimana cara menghitung return on investment atau ROI? Baik, izin menjawab. Cara menghitung ROI yaitu total penjualan dikurang dengan nilai investasi dikalikan dengan 100%. Benar tidak, Fani? Benar. Terima kasih, Nanda. Sama-sama. Selanjutnya, Nenti. Ya.
cara menghitung return on asset atau ROA? Yaitu laba bersih dibagi total aset. Itu bukan? Ya, terima kasih Nanti. Itu ada di Oke. rasio mana Nanti? Rasio return on asset ROA. Rasio profitabilitas Nanti. Oh iya, Terima kasih Nanti. sama-sama. Kepada Nina, Iya, Van. bagaimana cara mencari profit margin Nina? Izin menjawab, total pendapatan dikali 100%. Benar nggak? Bagaimana Nina? Laba kotor atau total pendapatan dikali 100%. Ralat ini laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Baiklah, makasih Fani. Terima kasih Nina. Baiklah teman-teman, semua sesi telah dilangsungkan dengan baik. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan dalam materi kali ini dapat tersampaikan dengan baik oleh teman-teman semua. Kesimpulan pada sesi ini adalah akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Analisis keuangan dapat diartikan sebagai usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan materi, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.